Dalam rangka penanggulangan COVID-19, GEP Sultra Jemaat Ora et Labora Kendari mengajak semua warga jemaat untuk berpartisipasi dalam membantu dan mendukung kegiatan diakonia terhadap warga jemaat yang terdampak. Donasi dapat dibawa langsung ke Gereja Ora et Labora atau dengan menghubungi majelis pendamping. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Shalom jemaat terkasih. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri dan selamat memasuki ibadah. Sidang jemaat kekasih Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sejahtera pada kita semua. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saya undang jemaat berdiri dan kita memuji nama Tuhan dengan NKB nomor 3 ayat 1 dan 2. Terpujilah Allah,
Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah pengucapan syukur bulanan Jemaat Ora et Labora ini ditahbiskan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Saudara-saudara, dengarkanlah olehmu hukum Allah, sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita merespon hukum Allah ini dengan menyanyikan NKB nomor 129 ayat 1 dan 2. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan
sukacita kita lakukan pujian. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh, indah benar itu jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku terang, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal, bersandarkan lengan yang kekal, bersandarkan lengan yang Saudara-saudara, marilah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Allah dengan menyanyikan NKB nomor 10 ayat 1 dan 2 dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan
Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kabar pengampunan dosa kepada masing-masing yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Seperti tersurat, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Dan sidang Jumat aminkan dengan NKB 17 ayat 1 dan 2. Agunglah kasih Allahku, agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebuh, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umatnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Kita akan masuk dalam doa pembacaan dan Alkitab dan pemberitaan firman Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 54 ayat 1 dan 4. Kita menyerahkan kepada musuhnya.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kebaktian pengucapan syukur bulanan Jemaat Ora Et Labora pada saat ini, firman Allah akan terambil dari dua bagian. Pertama dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22 dan 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Berbunyi sebagai berikut. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab Tuhan Allah, firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadap peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sana. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam siang hari tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api waktu malam di depan bangsa itu. Demikian bacaan pertama. Dan bacaan yang kedua dari Perjanjian Baru. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18 berbunyi sebagai berikut. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekian jauh itulah pembacaan firman Tuhan pada kebaktian saat ini. Dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman itu, memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih, dari kedua bagian pembacaan Alkitab tadi, saya beri satu judul atau tema, bersyukur di waktu senang, bersungut di waktu susah. Bersyukur di waktu senang, bersungut di waktu susah. Ada cerita tentang sebuah kapal penumpang yang berangkat dari New York menuju ke Taipei di Taiwan. Sebelum kapal itu merapat, di dermaga pelabuhan telah bersesak-sesak para pengunjung yang datang untuk melihat kapal itu, tetapi juga untuk menjemput keluarga-keluarga mereka yang datang dari Amerika Serikat. Tiba-tiba saja seorang anak kecil terjatuh ke laut. Dan pada saat yang hampir bersamaan, seorang kakek juga terjun ke laut dari tempat itu. Dan sekaligus sang kakek ini
menggendong, menangkap dan menggendong anak itu dan membawa naik ke darat. Lalu menyerahkan kepada kedua orang tuanya. Perhatian semua orang sekarang beralih pada peristiwa yang naas itu. Para wartawan langsung datang dan mengerumuni kakek ini sambil bertanya, siapa nama kakek, berapa umur kakek, dan apa yang mendorong hati kakek sehingga mau terjun ke laut untuk menangkap anak itu. Kakek ini tiba-tiba dia berbalik. Sambil berteriak dia mengatakan, kurang ajar. Siapa yang tadi mendorong saya dari belakang sehingga saya terjatuh di laut. Saudara-saudara yang saya kasih, kita dapat merasakan perasaan kedua ibu bapa anak itu. Ketika mereka menerima anak mereka dari pelukan sang kakek. Tetapi bagaimana dengan kakek itu sendiri? Ia dengan marah bersungut sambil berteriak, memarahi orang yang sebenarnya tanpa sengaja telah mendesak dia dari belakang. Saudara, apa yang kita pelajari dari cerita ini? Yakni dua reaksi yang sebenarnya kita semua akan menganggapnya wajar. Yaitu reaksi pertama, kedua orang tua anak ini bergembira, bersyukur karena anak mereka diselamatkan. Reaksi yang kedua adalah sang kakek ini bersungut, marah ketika mengalami musibah yang seperti itu. Hal yang sama, saudara, juga kita temukan dalam sejarah bangsa Israel. Ketika Israel keluar meninggalkan Mesir, dipimpin oleh Musa dan Harun. Sebagaimana yang kita baca dalam Keluaran 13 ayat 12 dan Keluaran 14 dan seterusnya. Mereka sungguh-sungguh bergembira. Mereka bersuka cita oleh karena Allah membebaskan mereka dari perhambaan yang berlangsung selama 400 tahun di Mesir. Tapi apa yang sebentar terjadi? Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berpikir Allah akan membawa mereka ke jalan yang singkat, jalan raya menuju menyusur pantai menuju ke utara, dan mereka akan langsung masuk di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tapi ternyata itu bukan jalan Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Yesaya 55 ayat yang 8, rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanmu. Tuhan tidak membawa mereka di jalan yang menyenangkan itu. Melainkan Tuhan membawa mereka berputar ke padang gurun. Dan di situ mereka akan berjalan sepanjang 40 tahun lamanya. Ini bukan perjalanan yang singkat, tetapi juga bukan perjalanan yang menyenangkan. Oleh karena padang gurun melambangkan kehidupan yang penuh dengan kematian. Karena di sana tidak ada harapan untuk hidup. Jalan itulah yang Allah pilih untuk membawa bangsa ini. Dengan maksud utama ialah Allah hendak mendidik mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh menjadi umat Allah yang hanya bergantung kepada Allah, kepada pemeliharaan Allah, kepada pimpinan Allah. Dan itu yang mereka alami sepanjang 60 tahun perjalanan. Tetapi respons Israel tidak seperti itu. Respons Israel ialah ketika mereka diperhadapkan dengan kebutuhan hidup mereka yang tidak terpenuhi. Dengan penderitaan-penderitaan yang mereka tidak dapat tahan. Mereka bersungut-sungut, mereka marah
memarahi dan menyalahkan pimpinan Musa. Padahal pimpinan Musa sebenarnya adalah pimpinan Allah sendiri. Karena itu menolak Musa berarti menolak Allah sendiri. Tapi itulah yang mereka alami, saudara-saudara. Yang bangsa ini alami sepanjang perjalanan. Oleh karena itu, maka mereka yang berumur 20 tahun ketika keluar dari Mesir, tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua. Musa sendiri hanya sampai di atas bukit Nebo, lalu melihat keindahan tanah Kanaan yang terbentang di hadapannya. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita selaku gereja umat Israel yang baru, juga kita mengalami hal seperti itu. Sebagaimana Musa memimpin Israel keluar dari perhambaan perbudakan di Mesir, demikian juga Allah memimpin kita dalam anaknya, putranya Yesus Kristus, keluar dari perhambaan dosa. Lalu memimpin kita terus maju menuju ke tanah perjanjian yang sejati, yaitu ke dalam surga. Tapi jalan yang di atasnya Tuhan memimpin kita, saudara-saudara, itu bukan jalan yang mulus. Bukan jalan yang menyenangkan, melainkan penuh dengan pergumulan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan penganiayaan dan lain sebagainya. Tuhan memimpin kita menurut jalan yang dirancangkannya. Oleh karena Allah mengetahui yang terbaik bagi kita, lebih daripada yang kita sendiri ketahui. Oleh karena itu, saudara-saudara, di tengah berbagai pencobaan, kesulitan, dan tantangan yang kita alami dalam perjalanan hidup ini, kita juga banyak kali menjadi sama seperti Israel. Kita banyak kali bersungut-sungut, kita banyak kali mengeluh, kita banyak kali khawatir, bahkan membelakangi Allah sekalipun. Ketika kesusahan-kesusahan itu datang membayangi kita. Tapi saudara-saudara, berbagai bentuk penderitaan, pergumulan, dan kesusahan hidup yang kita alami, satu perkara yang jelas, yang pasti bagi kita, ialah Allah tidak meninggalkan kita. Sama seperti Allah menyertai umatnya Israel dengan tiang awan dan tiang api. Demikian juga dalam perjalanan hidup ini, Allah tidak melepaskan kita. Allah selalu menyertai kita, membawa kita menurut jalannya, bukan menurut jalan kita. Allah memimpin kita menurut rancangannya, bukan menurut rancangan kita. Menurut Mazmur 77 ayatnya yang ke-14, dikatakan jalan Tuhan itu kudus. Jalan Tuhan itu kudus artinya jalan Tuhan itu lain dari yang lain. Tidak sama dengan jalan yang kita kehendaki. Oleh karena jalan Tuhan itu kudus adanya, maka di jalan mana Tuhan memimpin membawa kita anak-anaknya dan umatnya, di penghujung jalan itu tidak ada kebinasaan. Di penghujung jalan itu adalah keselamatan, yaitu keselamatan bagi kita yang menjalani jalan Tuhan itu di dalam penyerahan, dalam ketaatan, dalam penurutan akan kepemimpinannya, dalam kesetiaan dan kedengaran terhadap firman-Nya. Tetapi apabila kita menjalani jalan Tuhan itu, yang penuh dengan penderitaan, pergumulan dan sebagainya, dengan segala sungutan-sungutan dan ketidaksetiaan, sama seperti Israel, maka kita pun saudara-saudara akan binasa di tengah jalan. Kita tidak akan pernah tiba
di negeri perjanjian yang indah dan yang penuh dengan kemuliaan itu. Allah memimpin kita bukan lagi dengan tiang awan dan tiang api, tapi melalui putranya sendiri. Melalui Yesus Kristus putra tunggalnya itu. Karena itu saudara-saudara, kita dipanggil untuk menjalani kehidupan ini. Untuk menjalani jalan Tuhan ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kita tidak boleh membiasakan diri. Kita tidak boleh memelihara sifat-sifat yang suka mengeluh. Memelihara sifat mudah khawatir, mudah berputus asa, dan lain sebagainya. Bahkan sebaliknya Tuhan memimpin menghendaki. Sama seperti yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17, 18. Ialah supaya kita selaku anak-anak Tuhan selalu bersuka cita senantiasa, artinya terus menerus. Artinya selalu di sepanjang perjalanan hidup kita. Supaya kita tekun berdoa. Supaya kita jadikan doa itu sebagai nafas hidup kita. Dan supaya kita tahu mengucap syukur. Di dalam segala hal. Juga dalam segala keadaan. Karena itulah yang Allah kehendaki bagi kita di dalam Kristus Yesus. Firman ini saudara-saudara disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sidang Jemaat di Tesalonika. Nampaknya di Jemaat Tesalonika juga ada banyak orang Kristen yang sama seperti orang-orang Israel di Mesir tempo dulu. Yaitu mereka yang bersyukur apabila merasa senang, tapi bersungut, kecewa dan marah apabila mereka mengalami kesusahan. Karena itu Paulus katakan kepada mereka supaya bersukacitalah senantiasa, berdoa dengan tekun dan mengucap syukur. Karena itulah yang Allah kehendaki bagi kamu di dalam Kristus bagi kamu. Di dalam Kristus bagi kamu. Artinya Allah kehendaki bagi kita orang-orang yang bersatu dengan Kristus. Itu yang Allah kehendaki kepada kita sebagai orang-orang yang bersatu dengan Kristus. Yani supaya kita bersyukur senantiasa, bersukacita senantiasa, berdoa tetap dan bersyukur di dalam segala hal. Saudara-saudara, sebenarnya kalau dalam hal-hal yang menyenangkan, kalau dalam keadaan di mana kita mengalami kesembuhan dari sakit penyakit. Kalau pada saat-saat di mana kita baru menerima gaji, menerima THR dan lain sebagainya. Nasihat supaya mengucap syukur tidak lagi perlu bagi kita. Karena itu sudah menjadi makanan kita tiap-tiap hari. Kita bersyukur, bersukacita apabila kita menerima sesuatu, menerima berkat. Tapi bagaimana saudara-saudara? Apabila kita mengalami kesusahan, apabila kebutuhan hidup kita tidak terpenuhi, sama seperti orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Bagaimana kalau api di dapur tidak dapat lagi menyala? Kompor di dapur tidak dapat lagi menyala karena tidak ada yang akan dimasak. Dapatkah ibu-ibu rumah tangga bersukacita dengan itu? Mengalami hal itu dengan sukacita. Dapatkah ibu-ibu rumah tangga melipat tangan dan berdoa karena hal itu? Dapatkah ibu-ibu rumah tangga bersyukur kepada Tuhan oleh karena kekurangan, ketidakcukupan dan sebagainya yang mereka alami itu? Rupanya sangat sulit saudara-saudara.
Sangat sulit bagi ibu-ibu rumah tangga untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan seperti itu. Bahkan yang mungkin akan terjadi ialah ibu mogok bicara dengan suami selama beberapa hari. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita saudara-saudara, supaya di dalam segala hal, baik dalam susah maupun dalam senang, baik dalam duka maupun dalam susah, dalam senang, baik ketika kita dalam keadaan sehat maupun ketika kita dalam keadaan sakit, supaya di dalam segala hal, dalam segala keadaan, tidak boleh kita beri tempat bagi persungutan. Kita boleh kita memberi tempat bagi kekhawatiran, melainkan kita selalu menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Oleh karena betapapun beratnya pengalaman hidup yang kita alami, betapapun beratnya duka cita yang kita alami, di situ pasti ada banyak hal-hal yang dapat kita syukuri. Ada banyak berkat-berkat yang tidak dapat kita hitung banyaknya. Saudara-saudara, kita sekarang ini sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, dan secara khusus sebagai umat Israel baru, kita sekarang sementara dipimpin oleh Tuhan berjalan bukan lewat padang gurun Sinai, tetapi padang gurun virus corona COVID-19. Padang gurun yang cukup berat bagi kita, terutama bagi kita orang-orang percaya, karena kita harus mengalaminya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita dipanggil untuk tetap bersyukur, bersuka cita, bertekun, berdoa, dan bersyukur dalam keadaan seperti itu. Hal yang menurut kemanusiaan kita tidak mungkin akan dapat kita lakukan. Tapi saudara-saudara, di dalam Tuhan dan oleh Tuhan, betapapun berat perjalanan hidup itu, kita pasti akan dapat menjalaninya. Oleh karena itu, marilah kita terus bersuka cita dalam segala keadaan. Kita terus bertekun di dalam doa. Dan kita bersyukur dalam segala keadaan. Oleh karena hanya orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan akan dapat melipat tangan, menutup mata, dan berdoa dengan tekun. Hanya mereka yang tahu bersyukur di dalam segala keadaan, walaupun sangat sulit rasanya, yang bukan hanya akan awet muda, bukan hanya akan panjang umur, melainkan akan tetap bersatu dengan Tuhan. Mereka akan tetap di dalam ikatan hidup dengan Tuhan, di mana Tuhan memimpin dan menyertai mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita pada hari ini berada dalam kebaktian pengucapan syukur bulanan Jemaat Ora Tlabora. Apa yang kita syukuri? Apakah kita syukuri bulannya? Apakah kita syukuri harinya? Apakah kita syukuri tata ibadahnya? Mungkin saudara-saudara kaget. Tidak menyangka bahwa akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang ditujukan kepada kita semua, kepada saudara. Tapi yang kita syukuri bukan semuanya itu. Yang kita syukuri adalah sebagaimana yang pemazmur katakan, kebaikan Allah itu baik adanya. Allah itu Allah yang baik adanya, telah memimpin dan memelihara kita dengan segala berkat-berkat yang tidak dapat kita hitung sepanjang bulan yang baru berlalu. Oleh karena itu saudara-saudara, pengucapan syukur kita tidak cukup hanya dengan puji-pujian, hanya dengan mengikuti ibarat pengucapan syukur. Tapi pengucapan syukur kita, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Alkitab kepada kita,
ialah harus disertai dengan korban persembahan. Harus disertai dengan persembahan-persembahan sebagai wujud nyata bahwa kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur dalam segala hal dengan apa yang ada pada kita. Oleh karena Allah melarang kita apabila kita datang mengharap hadirat-Nya hanya dengan kata-kata belaka. Allah melarang kita apabila kita datang kepadanya hanya dengan melipat tangan sambil bersyukur. Tapi Allah melarang kita datang dengan tangan yang hampa. Karena itu Ulangan pasal 16 ayatnya yang ke-16. Karena itu setiap kali kita menghadap Tuhan, kita harus membawa apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita persembahkan kepadanya. Karena itu saudara-saudara, marilah pada kebaktian ucapan syukur bulanan ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi juga sambil membawa persembahan-persembahan kita. Karena itu yang Allah kehendaki bagi kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman, kita menghasilkan buah dan kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita dan juga persembahan syukur bulanan. Mari kita memberikan dengan sukacita, dengan penuh kerendahan hati, karena Allah setia memberkati kehidupan kita. NKB 100 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, menjalankan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, menjalankan kuasa-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, menjalankan kuasa-Nya, menjalankan kuasa-Nya, menjalankan kuasa-Nya. Saudara-saudara sidang jemaat, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha murah dan maha kaya, Allah sumber segala berkat dan kekuatan baru. Di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami anak-anak-Mu datang tersungkur, sambil meletakkan persembahan-persembahan yang telah kami sediakan dari dalam rumah tangga masing-masing. Baik persembahan-persembahan kolekte mingguan, maupun persembahan-persembahan syukur bulanan, pun persembahan-persembahan persepuluhan dan berbagai bentuk persembahan-persembahan syukur yang kami anak-anak-Mu bawa di hadapan hadirat-Mu.
Kami mohon Bapa Engkau memberkati persembahan-persembahan ini, supaya yang kecil yang kami bawa di hadapan hadirat-Mu akan menjadi besar dan berguna bagi pekerjaan-Mu. Sehingga di dalam rumah-Mu yang kudus akan selalu cukup makanan dan minuman. Sehingga pekerjaan-Mu dapat dikerjakan seturut dengan segala program-program maupun kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh jemaat. Bapa dalam surga, sekali lagi kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Diberikan kesempatan kepada tari-tarian pujian. Marilah memuji Tuhan, muliakanlah namanya. 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 Marilah memuji Tuhan, puji dan sembah. Puji Tuhan yang di surga, puji di tempat yang tinggi. Puji Dia hai malaikat, puji Dia hai tentara. Pujilah hai matahari, bulan bintang pun memuji. Sebab Allah memerintah, semuanya pun tercipta. Marilah memuji Tuhan, puji dan sembah namanya. Marilah memuji Tuhan, puji dan sembah namanya. Marilah memuji Tuhan, puji dan sembah namanya. Marilah memuji Tuhan, pujilah namanya. Haleluya, mari puji-puji Tuhan. Haleluya, muliakanlah namanya. Segala makhluk, bahkan segala ciptaannya, sorak-sorak ucap syukur pada Tuhan. Marilah memuji Tuhan, puji dan sembah namanya. 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 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya jemput bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan menyanyikan Apostolikum.
Kita akan mendengarkan puji-pujian oleh vokal grup PKPG Jemaat Oral. Juru selamat kehidupanku, dan ku tak bahaya apa sebab Tuhan Engkau besertaku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi yang percaya padanya. Dalam namanya
Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kepadamu dan hanya kepadamu saja kami sidang Jemaat-Mu datang bertelut, sambil menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur kami kepadamu. Oleh karena kasih setiamu yang tiada henti-hentinya, oleh karena kebaikanmu yang tiada putus-putusnya, sehingga sepekan yang lewat Engkau memimpin memelihara kami. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sambil melindungi kami, menjauhkan kami dari segala pencobaan dan dari segala yang jahat. Dan pada saat ini kami sekalian anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu, sementara terhimpun dalam rumah tangga masing-masing, sambil memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya puji-pujian dan ucapan syukur kami, kiranya penyelenggaraan ibadat di rumah-rumah tiap-tiap keluarga pada saat ini, sungguh-sungguh daripadanya nama-Mu akan dipuji dan dipermuliakan, dan akan menjadi berkat yang memberikan kekuatan iman bagi kami setiap anak-anak-Mu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu yang telah kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak terbawa dengan sifat suka mengeluh, sifat suka menggerutu, sifat cepat berputus asa ketika kami mengalami pencobaan. Supaya kami tidak mengucap syukur kepadamu hanya pada waktu-waktu kami mengalami hal-hal yang menyenangkan hidup kami. Terutama pada saat-saat sekarang ini Bapa, ketika kami sebagai umat-Mu, sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa, sebagai bagian dari masyarakat dunia ini, sementara diliputi, dibayang-bayangi oleh ancaman COVID-19, dengan segala penderitaan-penderitaan yang kami alami, ketakutan-ketakutan, kegelisahan dan lain sebagainya. Kami mengucap syukur oleh karena di tengah keadaan seperti ini, tidak kurang banyaknya berkat-berkat yang Engkau masih karuniakan kepada kami, yang olehnya kami tetap ada sebagaimana kami ada hingga sekarang ini. Juga di tengah suasana seperti sekarang ini, di mana kami sebagai seorang selaku keluarga dan selaku anggota jemaat tidak dapat dengan bebas melaksanakan segala tugas-tugas dan pekerjaan kami, baik dalam rumah tangga maupun di tengah masyarakat bangsa, pun di tengah sidang jemaat-Mu. Kami mengucap syukur oleh karena kami masih terpelihara, karena Engkau mengembalakan kami. Karena itu Bapa, kami mohon kepadamu, dalam keadaan seperti ini, Engkau kiranya terus mengembalakan kami siang dan malam. Kami mengucap syukur atas penyelenggaraan kebaktian di tiap-tiap keluarga. Kami mohon Engkau menyucikan, Engkau memberkati persiapan-persiapan dan penyelenggaraan ibadat yang direkam dan disiarkan kepada setiap keluarga. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang mengoperasikan perekaman ini. Semua anak-anak-Mu yang turut mengambil bagian dalam pelaksanaan tata ibadah ini. Supaya mereka keberkatan, supaya mereka semua terpelihara. Bapa dalam surga, kami berdoa kepadamu bagi majelis Jumat BPMJ Ora Telaboram yang walaupun tidak dapat bersekutu bersatu-satu dengan yang lain, tapi masih terus berusaha bertemu dan berbicara untuk merancangkan apa yang dapat dilakukan bagi pelayanan sidang Jumat-Mu ke depan ini. Bersama dengan seluruh sidang Jumat-Mu dimanapun menyebar, bersama dengan semua gereja-gereja yang bersama-sama sementara merancangkan apa yang dapat dilakukan ke depan ini dalam rangka pengembalaan dan pelayanan sidang Jumat-Mu. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu oleh karena berkat-berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Berkat-berkat yang tidak dapat kami bilang, kami hitung satu persatu. Bahkan seluruh
keberadaan kami, kehidupan kami adalah buah berkat-berkat-Mu semata. Dan secara khusus kami mengucap syukur atas ketambahan usia dari anak-anak-Mu, akan ketambahan usia pernikahan dari keluarga-keluarga. Dan kami bermohon kiranya Engkau menyambut ucapan syukur mereka itu, seperti asap bakaran dupa yang berbau harum, yang naik di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami juga hendak berdoa kepada-Mu Bapa, menyerahkan semua anak-anak-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan berat, oleh karena masalah ekonomi yang dihadapi sebagai akibat dari COVID-19 ini, yang mengakibatkan banyak anak-anak-Mu yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, yang menjadi sumber ekonomi keluarga. Kami berdoa bagi mereka yang sementara berada dalam kelemahan tubuh oleh karena gangguan sakit penyakit. Baik mereka yang berada di rumah masing-masing, pun mereka yang berbaring di rumah-rumah sakit, dalam perawatan ringan dan berat. Kiranya Engkau memelihara mereka semua. Engkau mengetahui semua setiap anak-anak-Mu dengan pergumulan-pergumulan dan dengan sakit penyakit yang masing-masing alami. Kami serahkan semua kepada-Mu Bapa, oleh karena Engkau tabib yang benar. Dan Engkau memberkati juga, Engkau menyucikan pelayanan para medis dan semua tenaga rumah sakit yang menyelenggarakan tugas-tugas kemanusiaan yang indah dan mulia itu. Mempertaruhkan nyawa mereka, keluarga mereka, bagi perawatan semua anak-anak-Mu. Khususnya perawatan mereka yang terpapar virus corona. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala pimpinan pemeliharaan yang secara khusus Engkau karuniakan kepada kami tiap-tiap orang pada tiap-tiap keluarga. Kiranya dari tiap keluarga kami menyambut ucapan syukur yang naik ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dan pada malam ini, pada saat ini, ketika kami semua kembali ke tengah kehidupan terbuka dari dalam rumah tangga masing-masing kami mohon Engkau terus memimpin dan memelihara kami. Kiranya di jalan-jalan yang di atasnya Engkau membawa kami tetap bersuka cita di dalamnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, lalu sambut kami di dalam dan melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kudus kita pada saat ini. Saya menjemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa Tuhan setia, selalu memberkati dan akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, di relung hatiku, walau ada
kesusahan lenyap, kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Oh Yesus Tuhan agung dan mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Haleluya. Itulah janjinya kepadaku Yesus. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Engkau berjanji Tuhan, aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Itulah janjinya kepadaku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, setelah kita menerima berkat Tuhan, mari kita puji Tuhan sekali lagi dengan NKB 196 ayat yang ketiga. Harta yang terbesar di bejana fana, ku miliki di dunia. Pada hari mulia, pada hari mulia, aku dibawanya, masuk surga dengan sertanya. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Itulah janjinya kepadaku. Itulah janjinya kepadaku. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Atas nama pendeta,
penatua dan segenap tim ibadah pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu masing-masing di rumah. Tuhan memberkati kita. Salam. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, menjalan kuasanya. Bawalah bencanamu yang